alam negeri Haruku, baik itu hutan maupun laut, relatif masih terjaga dan lestari. Kondisi itu tidak terlepas dari peranan para kewang dalam menjaga kelestarian alamnya. Tamangi om den tanta dong, mari katong bakumpul di Ambon, yo sapalai kalau bukan katong jua. Sebelum nama Haruku diberikan nama oleh penjajah, Harukui, ya daun baru. Nah, ketika setelah mereka tiba di sini pada zaman Belanda dan Portugis, jaga katong pun tanah baik-baik. Ya, saya harus bertahan untuk buktikan untuk dunia bahwa kita ini betul-betul penjaga lingkungan. Kita ini penjaga alam dan kita bukan bekerja untuk mencari nafkah di situ, tapi kita bekerja untuk anak cucu kita. Bumi ini bukan milik kita, tapi bumi ini adalah titipan untuk anak cucu kita. Karena itu, Pak Eli bilang, kalau berlayar ke utara memang badai tadi duga. Saatnya kewang Haruku angkat suara, selamatkan bumi kita sekarang juga. Sapalai, 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 kalau bukan Ale. Mari juae, rame-rame, katong jaga akang baik-baik. Sapalai, 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 kalau bukan katong. Awan putih memayungi tajuk negeri Haruku, Provinsi Maluku Tengah. Di antara suasana yang hening, pohon-pohon besar kokoh membentang diikat akar-akar yang menjalar. Burung-burung berkicau rancak saling bersahutan. Imaji sederhana dari kisah negeri Haruku. Negeri Haruku tak lepas dari kisah para kewang. Kewang merupakan instrumen kearifan lokal yang bertugas untuk mengatur pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam, baik di darat maupun di laut negeri Haruku. Beta ini nama Elisa Martin Kisia. Beta kepala kewang negeri Haruku. Kewang itu asal kata dari ewang atau hutan yang masih utuh atau alam ini yang masih bagus. Jadi hutan lebat orang Maluku bilang ewang. Salah kelola sing ada ampong karena warisan kepala kewang beta rela tinggal di kampung. Sudah 45 tahun beta menjadi kepala kewang. Umur beta sekarang sudah umur 75 tahun. Jadi sebagian hidup sudah beta korbankan untuk tanggung jawab ini untuk menjaga alam ciptaan Tuhan. Kewang mengontrol atas segala tindak tanduk masyarakat yang beraktivitas di wilayah petuanan negeri Haruku dalam memanfaatkan sumber daya alam. Para kewang melakukan tugasnya di bawah pimpinan Latu Kewano atau Kepala Kewang. Kepala kewang dipilih berdasarkan mata rumah atau garis keturunan marga secara turun-temurun. Keturang ini kewang yang harus menjaga alam ini dengan baik, harus menjaga hutan ini dengan baik. Pada satu saat nanti apabila kita tidak jaga dengan baik, keturang yang jaga dengan baik, maka hutan ini akan gunduh, anak cucu kita akan menderita. Seperti misalnya ini pohon sagu. Ini makanan khas Maluku, ketumpu makanan pokok. Kalau umpama satu waktu nanti orang memotong atap dan tidak memperhitungkan bagaimana meninggalkan beberapa pelepah atau beberapa jaga itu,
dengan dia punya pucuk, maka satu waktu nanti tidak ada lagi sagu di Maluku. Karena itu kita harus jaga pohon-pohon ini dengan baik. Misalnya pohon kenari juga. Di sana tuh kan ada pohon kenari yang begitu besar, luar biasa. Kenari juga sekarang juga kalau tidak dijaga dengan baik, satu waktu juga kita orang susah. Padahal kalau nilai ekonomi, kenari itu 1 kilo saja sudah ratusan ribu per kilo. Baik. Jadi, karena hutan ini kalau tetap subur, dia hijau, maka semua sumber daya alam yang ada di dalamnya akan terpelihara. Dan kalau semua sumber daya alam itu terpelihara, maka ketumpung anak cucu masa depan itu sangat baik sekali. Nah ini hal-hal yang harus kita sampaikan untuk kita orang, supaya sebagai kewang kita orang punya tanggung jawab untuk menjaga alam ini dengan baik. Nah, kalau dalam kepemimpinan saya mau buktikan untuk dunia bahwa mereka ini disebut kewan laut, disebut kewan darat, tapi cara beroperasi dan pengawasan itu baik di laut, baik di hutan, baik dalam kampung, itu dua-duanya itu bersatu. Jadi sama-sama jaga di laut, sama-sama juga jaga di hutan, sama-sama juga jaga di dalam kampung. Beta ini sakit cikungunya, beta berjalan berhati-hati. Tanah adat kita yang punya, kita akan berjuang sampai mati. Nama saya Roli Ririmase, jabatan saya di negeri sebagai Kepala Kewang Laut, karena sudah dari dulu, dari leluhur, jabatan itu diberikan bagi kami sebagai mata rumah. Jadi tugas dan tanggung jawab saya itu melanjutkan apa yang menjadi tradisi bagi negeri kami. Sekalipun kita tidak digaji, bekerja untuk masyarakat banyak lebih bagus, lebih baik daripada bekerja biasa. Tujuan saya gitu. Padahal saya ini sudah keluar merantau untuk cari hidup, dapat pekerjaan karena warisan leluhur saya pulang. Untuk jalani apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya demi masyarakat. Karena kalau tidak dijaga, maka ada juga orang pengeboman, meracuni ikan di laut, habitat ikan habis. Ada juga, dilarang menangkap ikan kalau melewati batas asli. Oh, ulate, Tanjung ulate, Tanjung Sibarani, Tanjung ulate. Kalau mau menanam nangka, tanam saja di dalam sana. Katong semua sempurna sangka, Sasi terkenal di mana-mana. Seperti wilayah Maluku pada umumnya, rempah-rempah adalah komoditas primadona yang dihasilkan dari negeri Haruku. Pohon rempah-rempah tumbuh subur di dalam hutan tanpa menyingkirkan pohon asli hutannya. Masyarakat Haruku sadar betul bahwa hidupnya bergantung pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Jauh sebelum orang-orang hari ini berbicara tentang pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, masyarakat negeri Haruku sudah melakukannya dengan tradisi sasi atau larangan. Sasi supaya manusia hidup dengan disiplin. Tidak boleh ambil sebelum waktunya. Kalau kita ambil sebelum waktunya, untuk apa semua itu ada? Berarti kalau dia habis pada masa mudanya, dia belum tua sudah diambil kan, tidak bisa dibuat apa-apa. Percuma kan, sama saja dengan kita yang merusak ekonomi masa depan anak. Ada sasi hutan, juga sasi laut.
sasi mengenai tata krama dalam kampung, sasi dalam kali juga. Nah itu makanya dari situlah kata orang mulai berusaha untuk menjaga alam ini dengan baik. Kalau kita tidak jaga dengan baik, ya mungkin satu generasi saja kita memang sudah tidak bisa ada di sini lagi. Apalagi di era seperti pemanasan global ini. Apalagi pulau kita ini sangat kecil. Kalau tidak dijaga dengan baik, mungkin satu generasi saja kita sudah tidak ada di sini. Pulau Haruku. Jadi di Pulau Haruku ada 11 kampung, tapi ini yang namanya Haruku ini akan sudah ya dari sini terus sampai di batas ini. Ini petanya. Ini di sini ada daerah Sasi dan daerah bebas Sasi. Di Haruku ini semua sumber daya alam ini sudah ada. Baik, beta cuma ada mau bilang satu pantun begitu. Sekarang hari sudah malam singgah dulu di Sanana. Mari manfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Supaya keturunan boleh lagi mau hancur, ambil ikut suka tanpa pikir besok atau tidak, bisa atau ada atau tidak. Nah ini satu kesulitan paling besar. Dan itulah yang membuat beta harus berusaha berjuang setengah mati untuk mempertahankan nama baik negeri ini. Penerapan tradisi Sasi yang kuat dan mengakar di negeri Haruku ampuh membentengi alam dari potensi kerusakan lingkungan sampai saat ini. Tradisi Sasi dapat dianggap sebagai respon terhadap isu krisis lingkungan hidup, serta menjadi lawan dari praktik sistem modern yang kerap kali mengeksploitasi alam atas nama keserakahan. Namun, bukan berarti negeri Haruku terbebas dari ancaman kerusakan lingkungan. Praktik penggunaan bom untuk mencari ikan dengan mengorbankan terumbu karang masih kerap terjadi dengan memanfaatkan celah-celah keterbatasan para kewang dalam mengemban tugasnya. Banyak kendala yang kita hadapi di lapangan, terutama pengeboman. Seperti di sini, dari kampung sebelah, mereka datang untuk pengeboman. Rusak juga terumbu karang di laut, biota laut terganggu. Ada juga semacam banjir, ada kotoran yang nyangkut di karang, itu yang repotnya kita. Kemajuan teknologi bisa merusak semua hal. Contohnya seperti tadi yang saya katakan pemboman dan sebagainya itu. Dan perusakan alam bisa terjadi untuk segala hal, baik itu dalam lingkungan di laut, lingkungan di darat. Nah, makanya dalam seluruh kebersamaan sebagai pemerintahan adat dan kewang, kami sangat cukup bekerja keras sampai saat ini untuk melindungi biota-biota laut maupun juga keadaan alam yang ada di sekitar di daratan. Iya, ada. Ini, Bang. Berarti sifatnya itu memang kalau sudah menetas di sini, burung maleo itu akan pulang lagi ke sini untuk menetas di sini, Pak? Ya, dia datang bertelur juga di sini. Jadi dia lepas telur, dia pergi lagi. Lain waktu dia datang lagi, dia bertelur, dia pergi lagi. Dia punya cinta satu sampai dia mati sudah. Jadi dia punya pasangan hidup itu ya, kalau betina
mati juga jantannya merenung terus begitu sampai mati. Begitu juga jantan mati, betina juga merenung sampai mati. Dia cinta sejati. Ini burung maleo. Biasanya Opa setelah dari sini, Opa ditaruh di mana burung itu untuk? Ditanam, biasanya kita kasih tetas di sini. Oh, supaya kenapa Opa? Supaya dia menetas, dia tinggal di kandang tuh, tinggal kasih minum, kasih makan juga di sini. 2 bulan kita lepas. Ini kandang untuk penangkaran, tapi tidak bisa menangkarnya banyak, karena itu juga melawan undang-undang konservasi katanya. Jadi hanya 2 atau 3 sampai 4. Sisanya harus dilepaskan semua. Jarang dia berkumpul. Kalau dia berkumpul tetap ada berkelahi terus. Jadi makanya tidak bisa dihimpun di sini seperti barang kalau dia sudah besar, sudah 2 bulan itu tidak bisa kumpul jadi satu, bahaya. Dia baku tetu tuh sampai luka-luka sampai mati. Jadi harus sampai 2, 3 atau 4, paling tinggi 6. Sisanya dilepaskan semua. Ini sudah harus dilepaskan sekarang. Tapi karena yang sisanya sudah dilepaskan tinggal 2 saja nih. Iya, untuk contoh apabila ada peneliti yang baru-baru datang untuk penelitian yang tanam sama-sama itu kan dia sudah balik kan. Karena sudah selesai penelitiannya, dia akan datang kunjungan juga bagaimana. Kunjungi dia punya hasil ini bagaimana nih. Elisa Martin Kisya atau yang akrab disapa Opa Eli memilih jalan sunyi dalam pengabdiannya pada alam negeri Haruku. Semangat konservasi terus membara, tak termakan usia senjanya. Dari apa yang ia perbuat, pemerintah membuka mata dengan menganugerahi penghargaan Kalpataru sebagai pembina lingkungan. Saya tidak peduli dengan uang atau apa. Ya siapa kalau mau kerja dengan saya silakan. Tapi kalau berpikir untuk uang silakan mundur dulu. Ya, karena kita bekerja untuk anak cucu kita, bukan bekerja untuk siapa-siapa. Semangat tepuk tangan. Pohon sagu itu satu hasil di sebelah timur, di Maluku, pulau-pulau selatan Lease, Seram dan Buru. Ayo sekarang kita tumpun tugas untuk angkat sampah. Supaya kasih bersih ini bakau supaya dia tumbuh dengan baik toh. Sampah-sampah plastik itu harus angkat. Dikelilingi oleh lautan yang penuh dengan kekayaan. Biru laut tenda ketakutan tidak dianggap. Filosofi hidup sebagai kepala kewang mulai ia turunkan menjadi ajaran bagi modal masa depan yang berpihak pada alam. Salah satunya dengan mengangkat anak-anak di negeri Haruku sebagai kewang kecil. Mereka diajarkan untuk mencintai lingkungan dengan terlibat dalam berbagai kegiatan. Dari penanaman mangrove sampai mendasari pengetahuan tentang lingkungan dari buku-buku yang dibaca. Orang sekarang ini harus belajar pintar. Orang yang akan melanjutkan Opa punya perjuangan. Ya saya bukan membuat sekolah, saya buat tempat belajar untuk mereka. Jadi mereka bisa belajar sambil bermain. Di sekolah mereka belajar, tapi ibu guru sama bapak guru dengan pakaian seragam lengkap. Dia mau bertanya juga dia takut.
Tapi kalau di sini dia ambil buku dari perpustakaan, dia keluar, dia baca sambil dia belajar, bermain sama teman-teman, dia rasa lebih enak. Karena tidak ada satu kurikulum pun yang mengatur semuanya. Dia bisa bermain tarian-tarian tradisional, dia bisa belajar berpantun. Pilar budaya kita rapuh. Orang lupa bahwa ikatan persaudaraan itu, orang Gandong itu sudah orang lupa. Nanti lagu Gandong berkumandang semuanya nangis air mata darah, tapi tidak ada arti lagi. Cuma beta mau bilang perketuan semua di Maluku ini, ingat janji ina ama orang Gandong Jambakumara. Boleh beda suku, beda agama, kata orang semua orang saudara. Dari liam pikul pangkuku kayem berang kantong di tali, ketong semua anak Maluku putus Gandong itu pamali. Opa Eli memang tidak muda lagi. Tetapi pria lulusan sekolah rakyat ini tidak membosankan. Ia gemar bernyanyi dengan diiringi gitar ukulele dan pantun-pantunnya yang khas. Bobot lirik lagu yang penuh makna ia jadikan sebagai alat perjuangan dalam menjaga alamnya. Kalau kita mau berjuang untuk menyelamatkan alam ini, jangan dengan fisik, kekuatan fisik, tombak parang dan sebagainya. Hanya dengan kekuatan itu, pantun dan lagu. Itu jadi orang mendengar kata-kata lagu pantun itu orang senang sekali tertawa. Tapi kalau pantun itu sudah keluar dari mulut, berarti ya itu dia rasa betul. Seperti orang buang sampah di laut, kita tidak bisa, jangan buang sampah di laut. Tapi kita hanya bilang, mari mendaki Gunung Binaya bersama temanku bernama Daud. Kalau tahu itu berbahaya, mengapa Anda buang sampah di laut? Banyak orang tanam pohon. Mengapa kita berhadapan dengan pemanasan global? Tanam hanya di spanduk, tidak pernah tanam di dalam tanah. Jadi 1000 pohon, ayo 1 miliar pohon, 100.000 pohon hanya tanam di atas spanduk. Tidak pernah tanam dalam tanah. Tapi kalau keong haruku itu kalau bilang kalau mau menanam nangka, tanam saja dalam tanah. Beta juga tidak pernah sangka sasi terkenal di mana-mana. Itu alat perjuangan. Agar lestari, jangan sampai punah.